Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Sobari dari UPBJJ Kota Bandung, jurusan Sistem Informasi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari pemrograman berbasis desktop. Di sini kita yang pertama, tugas praktik 2 ini memiliki 3 indikator untuk menilai hasil belajar, yaitu mampu mengimplementasikan pengguna tipe data, variabel, identifier, keyword pada kelas, objek, dan metode. Yang kedua, mampu mengimplementasikan array atau string dalam metode. Yang ketiga, mampu mengimplementasikan struktur keputusan seperti if else, if, split case, nested if. Lalu yang keempatnya, mampu mengimplementasikan struktur keputusan seperti for each, while, dan do while. Untuk soal tugasnya, kita diminta untuk membuat sebuah program Java aplikasi sederhana seperti pada tugas yang pertama di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Lalu data disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, kategori makanan atau minuman. Untuk pemesanan, program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu yang ingin mereka pesan tidak terbatas hingga pelanggan memasukkan input selesai. Maka setelah memasukkan input selesai, dinyatakan pemesanan selesai. Lalu menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar Rp20.000. Lalu restoran ini juga menerapkan diskon dan penawaran khusus. Yang pertama, diskon 10% jika total biaya keseluruhannya mencapai lebih dari Rp100.000. Lalu yang kedua, penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman, tetapi jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi Rp50.000. Lalu yang keempat, mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu untuk dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pesanan, informasi pajak dan biaya pelayanan. Jika ada diskon atau harga setelah diskon penawaran, tampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran. Lalu yang kelima, manajemen menu aplikasi. Program dapat memungkinkan terdapat 2 menu utama, yaitu menu untuk pelanggan memesan, lalu menu untuk pengelolaan menu oleh pemilik restoran agar dapat menambahkan menu baru, mengubah harga, dan menghapus menu restoran. Navigasi menu juga dapat kembali ke menu parent sebelumnya. Pada saat mengubah atau menghapus data akan memunculkan daftar menu dan kemudian menginput nomor menu tersebut. Sebelum dieksekusi, terdapat konfirmasi terlebih dahulu. Jika sudah yakin untuk mengubah atau menghapus, pemilik restoran dapat menginputnya, kemudian akan kembali ke menu pengelolaan. Jika memilih ya, terdapat perubahan pada daftar menu. Jika tidak, maka tidak ada perubahan. Baik, langsung saja. Di sini saya menggunakan VS Code untuk membuat programnya. Di sini saya sudah menginputkannya. Yang pertama ada kelas menu untuk menyimpan harga, kategori, makanan, minumannya. Lalu public class mainnya, programnya itu sendiri. Di sini saya menginput menu makanan nasi goreng, mie goreng, sate ayam, nasi padang. Lalu untuk minumannya ada es teh, es jeruk, kopi, dan air mineral. Lalu di sini saya menggunakan array list untuk menyimpan pesanan yang dipilih. Untuk yang pertama ada pesan menu, yang kedua manajemen menu oleh pemilik, yang ketiganya keluar. Di sini nanti programnya disuruh memilih menu antara 1, 2, atau 3. Lalu di sini ada pemilihan menu makanan atau menu minuman yang tadi sudah saya masukkan untuk menu makanan dan minumannya. Lalu di sini setelah menginput menu makan atau minuman, maka setelah itu memasukkan mau berapa menu yang ingin dipesannya. Dan bila sudah selesai, tinggal ketikkan selesai, maka proses beres. Lalu sini ada pembayarannya dengan subtotal, diskon,
pajak, biaya pelayanan, lalu total keseluruhannya setelah diskon dan pajak. Lalu di sini ada fungsi untuk manajemen menu oleh pemilik restoran. Bisa menambahkan menu, ubah harga, hapus, atau kembali. Baik, langsung saja kita jalankan. Nah, di sini saya akan mencoba sebagai seorang pemesan, maka saya akan memilih pesan menu. Nah, di sini saya akan memilih nasi goreng. Lalu saya akan memesan jumlahnya itu 2. Untuk minumannya, lalu saya akan memilih es jeruk. Maka saya akan menginput nomor 6. Lalu jumlah pesanannya 2. Nah, di sini saya karena tidak akan memesan kembali, maka saya ketikkan selesai. Maka seluruh pembayaran akan muncul. Saya tadi memesan nasi goreng 2, es jeruk 2, totalnya 70.000. Lalu tidak ada diskon karena total tidak melebihi 100.000. Ada pajak 10% dan biaya pelayanan 20.000 dengan total 97.000. Lalu saya akan mencobanya kembali dengan memunculkan diskon. Saya milih isi yang paling mahal nasi padang, pilih nomor 4. Jumlah pesanannya saya akan memilih 3. Lalu untuk minumannya saya akan memesan es teh, saya akan memilih 2. Lalu kopi 1. Lalu selesai. Maka di sini seluruh pembayaran muncul, jumlah pesanan, lalu total, subtotalnya. Dan di sini karena melebihi 100.000 maka ada diskon 10%. Lalu pajak 10% juga, maka total keseluruhannya 156.000. Lalu saya di sini akan bertindak sebagai pemilik, maka saya akan memilih nomor 2. Di sini ada tambah menu, ubah harga menu, hapus menu, dan kembali. Saya akan mencoba untuk ubah harga menu. Di sini saya akan mengubah menu yaitu es teh. Saya akan memasukkan 10.000. Maka kita cek. Maka es jeruknya di sini berubah ya menjadi 10.000. Lalu saya selesai. Kita coba lagi. Di sini saya akan hapus menu. Saya akan menghapus menu nomor 4. Nah, menu yang tadi berhasil dihapus yaitu nasi padang. Coba ketika selesai, manajemen menu kembali, lalu tambah menu. Saya akan memasukkan menu harganya makanan. Nah, di sini sudah memunculkan menu baru yaitu mie goreng dengan harga 40.000. Baik, mungkin selesai sampai di sini. Mohon maaf bila ada masalah kataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.